warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farudin, wartawan dari Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NPM 02 dan akan menjelaskan tentang sejarah, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu, bahasa yang telah lama digunakan sebagai bahasa pergaulan di Nusantara. Bahasa Melayu digunakan oleh pedagang dan pedagang di Melayu. Bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahap penting. Ada pada era prakolonial, era kolonial, dan Sumpah Pemuda, kemerdekaan, perkembangan modern. Itu saja. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, terutama dalam konstitusi dan undang-undang. Kebahasaan secara umum, kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa nasional sendiri simbol identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan sarana komunikasi antara budaya dan di Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa negara, diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36, digunakan dalam administrasi pemerintahan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam pendidikan, hukum, dan kebijakan politik. Fungsi bahasa Indonesia sendiri memiliki beberapa fungsi utama, baik sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara. Fungsinya untuk berkomunikasi, digunakan untuk kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi. Fungsi identitas menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa Indonesia. Fungsi ilmiah digunakan dalam dunia pendidikan dan penelitian sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Fungsi administrasi dapat dipakai dalam pemerintahan. Dengan sejarah yang panjang serta kedudukan dan fungsi yang kuat, bahasa Indonesia terus berkembang sebagai alat komunikasi dan identitas bangsa kita sebagai anak didik. Sekian, wassalamualaikum. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.